Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, di semester 2 kali ini tentunya kalian sangat bahagia ya, karena sudah belajar tatap muka di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya adalah sebagai berikut. Mari kita pahami bacaan berikut ini. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Nah, kalian ingat kan bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Berdasarkan bacaan tadi, salah satu hak warga negara Indonesia adalah mengikuti pemilihan umum, yaitu melalui salah satunya pemilihan kepala desa. Nah, warga negara yang bisa mengikuti pemilihan umum adalah mereka yang sudah memiliki KTP atau berusia lebih dari 17 tahun. Berikut adalah contoh bacaan non-fiksi. Mari kita pahami bersama. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan.
Nah, berdasarkan bacaan non-fiksi tersebut, kita memahami bahwa hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang mari kita cari informasi penting berdasarkan teks tersebut dengan cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat utama dan gagasan utama dari bacaan tersebut. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Sedangkan gagasan utama paragraf pertama yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Sedangkan gagasan utamanya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk paragraf terakhir, kalimat utamanya yaitu contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sedangkan gagasan utamanya yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Dari ketiga paragraf tersebut dapat ditarik gagasan utama teks non-fiksinya yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga memiliki hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, yakni dengan mempelajari tarian daerah. Pada pembelajaran keempat, kalian sudah mempelajari beberapa gerakan tari tunggal yang bertemakan kepahlawanan. Nah, mari kita lanjutkan gerakan tari tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu berlari-lari kecil, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan ke kanan dan ke kiri ke arah kiri jinjit. Itu ada hitungan 1 sampai 8, ada yang gerakan yang kedua yaitu 1 sampai 7 dan hitungan ke-8. Nah, gerak di atas dilakukan dua kali hitungan sesuai dengan hitungan di atas. Yang selanjutnya yaitu memainkan tongkat. Yaitu tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Nah, itu ada hitungan 1, hitungan 2 sampai dengan hitungan keempat. Gerakan di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Kalau kalian belum paham, kalian dapat praktek dengan Bapak Ibu guru. Nah, demikianlah materi tentang contoh pelaksanaan hak warga negara Indonesia, yaitu tadi dengan salah satunya adalah mengikuti pemilihan umum atau pemilu, bisa pemilihan kepala desa atau pemilihan legislatif, pemilihan presiden atau lain sebagainya yang dilaksanakan langsung oleh warga negara Indonesia. Kemudian contoh hak yang lain yaitu kita berhak atau memiliki hak untuk belajar berbagai tarian daerah yang merupakan kekayaan nasional Indonesia. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi hari ini, silahkan mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Silahkan ditulis di buku masing-masing ya, kemudian dikerjakan.
Baiklah anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal evaluasinya agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Apabila belum paham, boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu gurunya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.